Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Agus Kopdas. Masih dalam postingan cerita kisah nyata kiriman dari pemirsa. Pada kesempatan video kali ini saya memposting sebuah cerita kiriman dari seorang wanita paruh baya yang mengaku bertempat tinggal di kota X. Beliau juga meminta agar saya menyebutkan nama asli dan tempat tinggal beliau. Namun saya rasa hal itu tidak akan saya lakukan karena saya tidak ingin menjadi perdebatan ke depannya. Selain itu juga beliau mengirimkan naskah lengkap, jadi saya tidak usah mengembangkannya terlalu jauh, hanya ada sedikit bagian-bagiannya saja yang saya rubah di sini. Salah satunya adalah umur beliau ketika kejadian. Mohon maaf kepada pengirim naskah, saya tambah umur Anda 5 tahun lebih tua dari yang sebenarnya. Karena bila saya sebutkan umur asli, mungkin video ini akan menyalahi pedoman komunitas YouTube. Jadi saya tambahin umur Anda pada waktu kejadian itu 5 tahun lebih tua. Kisah ini sendiri saya beri judul Anakku Tak Diakui Oleh Ayahnya. Sebuah kisah nyata yang sangat dramatis yang dialami sendiri oleh sang pengirim naskah. Seperti apa kisah selengkapnya? Silakan saksikan video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Namaku Ningsih. Maaf, ini nama samaran. Mohon maaf bila ada nama yang sama. Aku bertempat tinggal di sebuah kota X. Aku menikah muda bukan karena cinta, tapi karena nafsu yang membuat aku sengsara. Saat itu usiaku baru 19 tahun. Aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman hidupku yang benar-benar aku alami. Dan inilah kisahnya. Waktu kelas 6 SD, aku bercita-cita ingin melanjutkan sekolah. Karena waktu itu kebetulan aku bintang kelas. Guru-guru pun mendukungku untuk lanjut sekolah dengan beasiswa. Aku hanya seorang anak yang berangan-angan ingin sekolah tinggi. Orang tuaku sangat miskin. Aku anak pertama, hanya punya satu adik, yaitu seorang laki-laki. Tapi cita-citaku tak pernah tercapai karena kedua orang tuaku melarang untuk sekolah. Aku ingin sekolah. Aku diam-diam daftar sekolah sendiri tanpa ketahuan orang tua. Untuk biayanya aku cari sendiri. Dengan berbagai cara aku lakukan, yang penting aku mendapatkan uang. Yang penting tidak ketahuan orang tuaku. Namun sepintar-pintarnya aku, akhirnya ketahuan juga. Akhirnya ketahuan juga. Pada saat itu ayahku marah besar. Aku dihukum. Banyak sekali hukuman yang aku terima. Berbagai macam hukuman aku terima pada saat itu. Saking tidak bolehnya aku sekolah oleh orang tuaku. Bukan apa-apa, alasan orang tuaku melarang aku sekolah adalah sebab ibuku mempunyai seorang kakak, dan kakak ibuku itu mempunyai anak sepantaran aku. Dia tidak melanjutkan sekolah karena sudah dijodohkan dengan laki-laki anak orang kaya.
Terus mungkin mereka bangga karena bisa menjodohkan anaknya dengan anak orang kaya. Setelah itu kakak ibuku bertanya, bagaimana dengan aku? Apakah sudah punya calon suami atau belum? Jawab dengan terus terang bahwa aku tidak memikirkan tentang pernikahan. Aku hanya memikirkan tentang pendidikan. Aku ingin sekolah. Karena usiaku memang usia sekolah. Aku ingin meraih cita-citaku. Tapi apa jawaban dari kakak ibuku itu? Perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, toh pada akhirnya akan ke dapur juga, melayani suami kan. Mendingan juga nikah, nggak ngerepotin orang tua nantinya. Begitulah kata kakak dari ibuku itu. Nah, dari perkataan itulah orang tuaku melarang aku untuk sekolah. Mereka malah menyuruh aku untuk segera menikah, mencari laki-laki, kalau bisa dari golongan orang kaya, biar aku bisa membantu mereka dalam kehidupan ekonomi nantinya. Aku berpikir, bolehlah saudaraku itu bisa dijodohkan dengan anak orang kaya, karena memang anaknya memang cantik. Tapi bagaimana dengan aku? Aku tidak cantik. Malah terus terang saja, aku itu sangat jelek. Kalau bisa dibilang aku itu buruk rupa. Siapa juga yang mau dijodohin sama aku? Bayangin aja, badanku bulat, pendek, hidung seperti lubang tikus, mata besar, belotot, hitam, kulitku hitam, dekil, kumal. Pokoknya bisa dibayangkanlah betapa jeleknya aku pada saat itu. Aku berpikir, siapa juga yang mau sama aku? Wanita sejelek aku ini mana mungkin ada orang kaya yang mau sama aku. Tapi orang tuaku kekeh ingin aku segera punya suami. Bingung kan? Boro-boro laki-laki. Perempuan pun pada minder berteman dengan aku. Aku tidak secantik mereka. Karena memang keadaan ekonomi kedua orang tuaku tidak memungkinkan aku untuk membeli kecantikan. Jangankan membeli alat-alat kecantikan, untuk makan sehari-hari pun kadang-kadang tidak ada. Dan ini nyata aku alami. Ini bukan rekayasa, ini nyata aku alami. Kadang-kadang sehari itu cuma makan 1 kali. Walaupun kedua orang tuaku tidak mempunyai banyak anak, hanya 2, hanya aku dan adikku saja. Namun mungkin karena kesulitan ekonomi, karena bapakku seorang pengangguran yang bekerja serabutan, apa saja dia kerjakan. Itu pun kalau ada yang menyuruh. Kalau tidak ada, entah bagaimana caranya ayahku mendapatkan uang. Dan semenjak saat itu, setiap hari aku selalu dimarahi. Aku selalu dikasarin sama kedua orang tuaku. Dan karena hal itulah, aku sampai stres dibuatnya. Mungkin para pemirsa bisa merasakan bagaimana perasaanku saat itu. Antara sedih, bingung, entah aku harus bagaimana. Tiada tempat untuk mengadu. Aku yang semangat bersekolah, walaupun biaya untuk kebutuhan sekolah harus mencari sendiri, namun akhirnya aku harus berhenti sekolah. Aku ini anak yang penurut. Namun saking kerasnya perlakuan orang tuaku, seketika berubah menjadi seperti kehilangan akal sehat karena cacian dan makian dari mereka.
Aku menjadi frustasi. Aku bingung, aku gelap mata. Sampai akhirnya aku lupa kepada Sang Pencipta. Aku berpikir Tuhan tidak adil padaku. Kenapa? Kenapa harus aku yang mengalami hal seperti ini? Kenapa Tuhan? Kenapa aku harus menderita seperti ini? Untuk apa aku dilahirkan kalau hanya sekadar untuk menerima penderitaan saja? Itulah perkataan hatiku setiap hari ketika aku sendiri. Dan oleh sebab itu, saking frustasinya aku meninggalkan ibadah. Semua ibadah aku tinggalkan. Aku hanya ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuaku. Namun, cara yang aku tempuh salah. Malah sangat salah. Dan itu menjadi penyesalan sampai sekarang buatku. Dan aku harap kisahku ini menjadi cermin untuk siapa saja kalian yang mendengarkan kisahku ini. Suatu hari aku bertemu dengan seorang pemuda. Tentu saja aku sangat senang pada saat itu. Baru pertama kali aku dikenalkan dengan seorang pemuda. Nah, oleh sebab itu, mungkin karena pengaruh dari keadaanku yang sedang kacau, tersirat dalam pikiranku yang ingin memiliki pemuda itu. Walaupun dalam hatiku tidak ada rasa cinta sama sekali terhadap si pemuda ini. Yang ada dalam pikiranku adalah aku ingin secepatnya menikah. Aku ingin menjadi anak kebanggaan kedua orang tuaku dengan cara menikah. Aku hanya cari orang untuk dijadikan suami, bukan kekasih, bukan untuk pacaran. Aku mencari pria untuk kujadikan suami. Kemudian aku berusaha mendekati si pemuda tersebut. Aku pepet terus, dan akhirnya bisa aku dapatkan juga. Saya sebut saja di sini si pemuda itu namanya Hendy ya. Walaupun ini nama samaran, maaf bila ada nama yang sama, karena si pengirim naskah ini menuliskan nama aslinya, tetapi di sini saya samarkan saja namanya menjadi Hendy. Sekali lagi mohon maaf bila ada nama yang sama. Singkat cerita, akhirnya aku bisa menikahi dia, walaupun tanpa ada rasa cinta sedikit pun di hatiku. Aku bahagia sekali bisa mewujudkan keinginan orang tuaku. Mungkin dengan begini orang tuaku akan berubah dan tidak memarahi aku lagi. Setelah menikah, aku tinggal di rumah mertua. Awalnya biasa saja. Tapi setelah beberapa bulan kemudian, semuanya mulai berubah. Aku menantu di rumah orang tuanya Hendy. Namun, aku seperti pembantu di rumah suamiku sendiri. Bayangin saja, aku tidak boleh makan jika semua orang rumah belum ada yang makan. Aku harus makan sisa makanan yang mereka tidak makan. Aku hanya bisa makan
ketika mereka selesai makan. Bahkan suamiku sendiri pun seperti tak mempedulikan aku, apakah aku sudah makan atau belum. Dan itu terus terjadi. Apalagi setelah aku hamil. Henny ini sama sekali tak ada pedulinya sama aku. Bahkan semakin besar kehamilan aku, semakin sedih yang aku rasakan dalam hati. Suamiku, Henny, benar-benar tidak peduli. Walaupun dalam keadaan hamil, tapi pekerjaan rumah harus selalu aku kerjakan. Aku tidak boleh menolak. Selain itu, Henny pun tidak pernah ngasih aku nafkah. Pemirsa dimanapun berada, badanku yang sebelum menikah bulat dan sedikit gendut, namun sekarang berubah. Aku kurus, hanya perut saja yang bertambah besar karena memang aku sedang hamil. Aku yang memang sudah jelek, ditambah kurang makan, pakaian ala kadarnya, alas kaki pun aku tidak pernah dibelikan. Aku tinggal di rumah bagus, tapi keadaan aku seperti orang-orang yang ada di jalanan atau di kolong jembatan sana. Bahkan mungkin lebih enak mereka ketimbang aku. Mereka bisa makan bebas, sedangkan aku ingin makan saja aku harus nunggu mereka makan dulu. Setelah mereka selesai makan, barulah aku bisa makan. Aku hanya bisa sabar. Aku jalani pernikahan ini supaya orang tuaku senang. Aku tak peduli dengan keadaan ini. Benar, aku sama sekali tidak peduli dengan ini. Yang ada dalam pikiranku adalah orang tuaku senang. Hari-hari berlalu, kehamilanku semakin besar. Namun Hendy tetap saja tidak pernah menafkahi aku secara ekonomi. Suatu hari aku bertemu dengan tetanggaku. Mungkin tetanggaku ini melihat keadaanku yang seperti yang sedang aku alami. Dia merasa iba. Dan kemudian tetanggaku ini bercerita kepada kedua orang tuaku. Orang tuaku yang mendengar ini, sampai ayahku pun sakit keras. Mungkin karena memikirkan nasib aku. Karena ayahku sakit, aku lagi yang jadi sasaran. Kakak dari ibuku mencibir aku. Mereka bilang, aku gak becus cari suami yang benar. Kerjaku hanya menyusahkan orang tua saja. Anak yang susah diatur lah, merepotkan orang tua lah, bikin sakit orang tua lah, dan sebagainya. Itulah cibiran-cibiran kakak dari orang tuaku. Namun aku tak melayani itu. Aku hanya mengusap dada sambil aku bersabar. Kemudian aku mendengar kabar bahwa ayahku sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sampai badannya sekarang tinggal tulang dibungkus kulit. Dan sudah tidak bisa apa-apa lagi selain tidur. Aku sangat khawatir sekali. Kemudian aku minta izin ke suami dan mertua untuk menjenguk dan nginap di rumah orang tuaku.
Namun jawaban mereka sangat-sangat menyakitkan hati aku. Jawaban mereka sangatlah menyakitkan hati aku. Boleh kamu ke sana, tapi kamu nggak boleh tinggal di rumah ini lagi. Bawa semua pakaian kamu sana. Itulah jawaban dari mereka. Dan itu sangat membuat aku sangat-sangat sedih. Aku ini apa di sini? Aku ini menantu. Namun aku tidak dianggap sama sekali di sini. Mungkin anggapan mereka aku ini benalu untuk mereka. Padahal aku ini istri dari anaknya. Walaupun sakit hati, namun karena rasa khawatirku tentang keadaan ayahku, aku pun mengiyakan keinginan mereka. Kemudian aku pergi sendiri tanpa diantar. Aku berjalan kaki tanpa alas kaki, hanya membawa beberapa pakaian yang sudah lusuh saja, yang memang itu adalah pakaian aku. Karena selama aku menikah, aku tidak pernah dibelikan pakaian oleh suamiku, Hendy. Sampai akhirnya aku tiba di rumah orang tuaku. Beberapa minggu kemudian, aku melahirkan di rumah orang tuaku dengan bantuan dari paparazi yang kebetulan dekat rumahnya dengan rumah orang tuaku. Aku melahirkan tanpa ditemani oleh suami. Disinilah ada sebuah keajaiban terjadi. Ketika anakku sudah lahir, ayahku yang sedang sakit mendadak bisa bangun ketika mendengar tangisan anakku. Sungguh mukjizat yang sangat luar biasa. Ayahku yang disangka tak akan sembuh karena memang sudah benar-benar tidak berdaya, bisa sembuh seketika. Aku mengucap syukur. Aku mengucap puji syukur. Alhamdulillah wa syukurilah. Ayahku bisa sehat kembali. Bahkan ayahkulah yang mengazanin anakku. Anakku laki-laki, sehat, lucu, dan menggemaskan. Sedangkan ayahku sehat kembali. Walaupun belum bisa beraktivitas banyak, tetapi untuk cucunya, dia memaksakan diri untuk bisa bangun dan azan untuk cucunya. Selama ayahku sakit, ibulah yang mencari nafkah. Selama beliau terbaring karena memang tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa minggu kemudian, aku sudah bisa beraktivitas kembali. Aku membantu ibu mencari nafkah sambil menggendong anak aku yang masih bayi. Waktu berlalu, namun sampai sejauh ini suamiku tak pernah menyenguk aku. Melihat anaknya yang sudah lahir, dia sama sekali tidak pernah datang. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Dan aku pun sudah tidak peduli akan hal itu. Walaupun kadang-kadang aku juga bingung. Aku ini istrinya, aku ini punya suami, tapi aku seperti seorang janda yang tidak punya suami. Aku mengurus bayiku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar ada sebuah perusahaan yang membuka lowongan untuk karyawan yang membutuhkan banyak. Untungnya, aku punya ijazah SD. Aku coba melamar ke tempat itu. Namun aku juga bingung. Untuk melamar kerja itu kan harus pakai pakaian yang rapih, bersih dan sopan, dan juga sepatu atau alas kaki yang lainnya. Sedangkan aku tidak mempunyai itu. Aku tidak mempunyai baju yang bagus. Jangankan sepatu,
Sandal yang sedikit bagus saja aku nggak punya. Karena memang suamiku tidak pernah membelikan itu. Setelah itu ibuku pun tahu. Dan alhamdulillah ibu mau membantu dengan cara membelikan baju dan sepatu bekas di loakan yang ada di pasar. Kalau yang baru kan mahal, jadi bekas juga nggak apalah. Yang penting rapih dan bersih ketika aku melamar pekerjaan tersebut. Singkat cerita, aku pun diterima di perusahaan tersebut. Dan aku bekerja seperti biasa. Dan sampai sejauh itu, suamiku tidak pernah datang lagi. Dia tidak pernah menjenguk aku dan menjenguk anaknya. Tidak pernah sama sekali. Tahun 1991, aku mulai pekerjaan yang baru dengan upah 12.000 per minggu. Dan alhamdulillah dapat sedikit merubah kehidupanku menjadi lebih baik. Sementara ibuku pun mulai jualan di dekat rumah. Berjualan seperti gorengan, kopi, dan lain-lain. Sambil dibantu oleh ayahku. Selain itu juga orang tuakulah yang mengasuh bayiku. Karena memang berjualannya itu hanya di depan rumah saja, tidak jauh dari rumah orang tuaku. Setahun kemudian, tiba-tiba mantan suamiku datang lagi. Dia menangis, memeluk aku meminta maaf. Dia mengiba agar aku mau rujuk lagi dengannya. Dia bersumpah akan merubah semuanya. Dia berjanji akan lebih menyayangi aku dan anaknya. Melihat itu, melihat kesungguhan dia ketika meminta maaf dan berjanji, aku sedikit iba. Lalu akhirnya aku pun memberikan dia kesempatan kedua untuk kembali merujuk dengan aku. Kemudian aku pun bersatu lagi dengannya. Namun aku minta aku tidak ingin tinggal di rumah orang tuanya. Aku ingin tinggal di rumah orang tuaku saja. Dan Hendy menyanggupi hal itu. Setahun pertama perjalanan rumah tanggaku berjalan lancar saja. Dan sampai pada akhirnya aku hamil anak kedua dari Hendy. Karena sekarang aku punya penghasilan sendiri, tentu saja aku bisa membelikan keperluan untuk kehamilan aku dan untuk mempersiapkan kebutuhan anak keduaku nanti. Aku masih ingat waktu itu aku habis gajian, aku berbelanja susu hamil dan juga keperluan-keperluan lainnya untuk keperluan anakku. Namun Hendy tidak setuju dengan hal itu. Dia bilang bahwa ini adalah pemborosan. Harusnya kamu itu hemat, bukan boros seperti ini. Hendy malah marah karena uang gajiku habis untuk keperluan membeli susu dan keperluan anakku yang lain. Aku berpikir aku kerja pun toh untuk keperluan anak. Kenapa dia harus bilang ini pemborosan? Ini uangku sendiri kok. Aku sempat menjawab seperti itu. Namun Hendy lebih marah. Sampai akhirnya aku bertengkar dengannya. Pertengkaran kecil yang berdampak besar pada akhirnya. Setelah pertengkaran itu dia jarang pulang. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, dia semakin berubah. Sekalinya pulang pun dia hanya ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya saja.
Setelah itu dia pergi lagi dan gak pulang lagi. Seperti itulah terus. Dengan keadaannya seperti ini, suatu saat ketika dia pulang ke rumah, aku pun bertanya kepadanya, "Kenapa kamu jarang pulang? Sudahlah gak pernah ngasih nafkah, jarang pulang. Apa sih mau kamu itu sebetulnya?" Namun Henny hanya menjawab ringan, "Oke, aku mau pulang. Asal uang gaji kamu aku yang pegang. Biar kamu gak boros." Jawab dia seperti itu. Namun aku tidak menyetujui hal itu. Aku berpikir aku yang kerja. Aku yang berhak memegang gaji aku untuk keperluan aku dan anak-anakku. Harusnya dia pun memberikan uang untuk kebutuhan keluarga, bukan malah sebaliknya. Setelah itu, lama dia gak pulang lagi. Sampai aku melahirkan anak keduanya, dia tidak pulang. Ya Tuhan, ada apa denganku? Mengapa di setiap aku melahirkan tak pernah ditemani suami? Aku melahirkan ditemani oleh ayahku sendiri. Bahkan anak kedua pun ayah aku yang mengazaninnya. Karena lama tak kunjung pulang, aku susul dia ke rumahnya. Aku hanya ingin kepastian tentang rumah tanggaku. Aku ini janda bukan? Punya suami juga gak pulang-pulang. Aku bingung dengan statusku. Aku tanya ke ibunya, namun ibunya tidak menjawab. Aku tanya ke saudara-saudaranya yang lain, sama, tidak ada jawaban. Nah pemirsa, bagaimana kisah selanjutnya dari kisah nyata ini? Silakan tunggu bagian keduanya nanti. Apa yang akan terjadi? Seperti apa nasib dari Ningsih selanjutnya, dan bagaimana nasib kedua anaknya, juga bagaimana kehidupan rumah tangganya nanti. Jawabannya ada di bagian kedua nanti. Terima kasih yang sudah menonton dari awal. Jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk memberikan saran dan kritiknya terhadap channel ini agar saya bisa memperbaiki setiap konten yang saya posting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.